Pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan pajak. Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dasar hukum pemeriksaan adalah Pasal 29 Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 34/PJ 2011 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Yang berikutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, tujuan lain. Yang berikutnya, wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang kedua, SPT LB selain Pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang ketiga, SPT rugi. Yang keempat, penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Yang keenam, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang ketujuh, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang berikutnya, hak wajib pajak. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak, memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dan meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Selain itu, wajib pajak juga harus menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui kuesioner pemeriksaan. Yang berikutnya, kewajiban wajib pajak. Wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, wajib pajak harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh atau objek yang terutang pajak. Selain itu, wajib pajak harus memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik dan memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang berkeradaan atau tidak bergerak yang diduga tempat menyimpan buku catatan, dokumen yang dapat memberikan petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh atau objek yang terutang pajak. Jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pengujian atau pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan dan pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan. Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor paling lama 2 bulan. Pembetulan SPT. Pembetulan SPT adalah cara lapor SPT tahunan yang sudah Anda revisi atau perbaiki untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT baik tahunan maupun masa dapat dilakukan beberapa kali dan atas kemauan sendiri, dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan atau SPT pajak agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi. Ditjen Pajak tengah menjalankan penegakan hukum sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak usai teks amnesti atau pengampunan pajak. Wajib pajak yang hendak melakukan pembetulan SPT dapat langsung mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP
wajib pajak terdaftar paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Persamaan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pencatatan dan pembukuan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Yang kedua, pencatatan dan pembukuan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang. Yang ketiga, pencatatan dan pembukuan juga dilaksanakan dalam upaya mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Yang berikutnya, perbedaan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, subjek pajak. Pembukuan diselenggarakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sementara penyelenggaraan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi, pekerja bebas atau yang memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya setara atau kurang dari 4,8 miliar, serta wajib pajak orang pribadi yang bukan pekerja bebas atau yang tidak melakukan kegiatan usaha. Berikutnya, syarat. Syarat pembukuan. Yang pertama, pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka, Arab satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akurat atau stelsel kas. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Syarat pencatatan yang berikutnya. Yang pertama, pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis. Yang kedua, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, pencatatan harus dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kelima, apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha atau lokasi usaha yang bersangkutan. Yang keenam, wajib orang pribadi harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban. Terima kasih.